Pertanyaan pertama biar langsung aja Pak ya. Pertanyaannya sih simple aja Pak. Banyak di antara teman-teman yang ingin tahu kapan sih Bapak pengen jadi presiden sebenarnya? Atau apa emang dari dulu? Karena kan gini Pak, yang dari sebelah itu udah siap hari sejak 5 tahun terakhir katanya bersiap loh jadi presiden. Gitu. Nah kita pengen dengar dari Pak Jokowi, apakah karena instruksi atau ada sabdo pandito atau ada panggilan jiwa atau apa gitu Pak kalau boleh tahu? Enggak begini, saya harus ngomong apa adanya. Dari kecil saya nggak pernah ngimpi lah jadi presiden, nggak pernah. Dari kecil saya juga nggak pernah ngimpi jadi gubernur. Dari kecil saya juga nggak pernah ngimpi jadi wali kota, nggak pernah. Ngimpi jadi wali kota nggak pernah, ngimpi jadi gubernur aja nggak pernah, ngimpi jadi presiden. Sehingga waktu saya masuk ke Jakarta, mulai elektabilitas saya tinggi. Saya kalau ditanya selalu jawaban saya apa? Nggak mikir, karena memang saya nggak mikir bener. Jangan dipikir saya ngomong nggak mikir, memang nggak mikir bener. Kemudian waktu gimana Pak capres. Jawaban saya ya memang saya nggak betul-betul saya nggak mikir gitu loh. Jangan dipikir saya mikir tapi ngomong nggak mikir, enggak. Bener. Jadi terus terang saat malam itu saya diberitahu besok akan dideklarasikan sebagai capres dari PDI Perjuangan. Saya ngomong apa adanya. Saya kaget betul. Saya kaget, karena nggak mungkin. Saya ini bukan ketua partai loh. Saya bukan ketua partai loh, iya kan? Bukan, saya bukan ketua partai. Jadi keputusan itu menurut saya juga sebuah revolusi politik, tetapi nggak pernah kita bahas. Sebuah revolusi politik yang luar biasa. Saya ini bukan ketua partai, saya juga bukan ketua di DPP pusat partai, tidak. Putusan itu ya waktu di mana? Di Sipitung. Ya saya hanya mengucapkan ya, Bismillah, akan saya laksanakan. Udah gitu aja. Coba, kalau sudah diputuskan gelak gitu, putuskan jelak, ya kan? Saya suruh kalah, saya nggak mau. Pak, kami semua juga nggak mau Bapak kalah. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu saudara-saudara ingin tahu kenapa saya pagi subuh nanti masuk ke rumah jam 2:30, jam 3, karena saya hanya punya, saya di sini, saya nggak mau kalah. Saya nggak mau mengecewakan yang mendukung saya, sehingga saya betul-betul kerja keras. Kalau boleh tanya sih, industri kreatif di dalam pemikiran Bapak ke depannya akan seperti apa dan kita bisa bantunya gimana sih Pak? Ya, industri kreatif ini adalah masa depan anak-anak muda kita. Saya tahu betul itu. Saya melihat sendiri industri yang berkaitan dengan animasi, dengan game, dengan film, video, kemudian musik, kemudian seni pertunjukan, kemudian fashion, kemudian produk-produk kreatif berupa t-shirt dan lain-lain. Ini sebetulnya kita ini sudah banyak yang mendunia, tetapi dalam porsi yang kecil-kecil. Tidak bisa kita ini menguasai langsung dunia dengan industri kreatif kita. Padahal kesempatan itu saya lihat ada. Saya berikan contoh game. Game terbesar, industri game terbesar di Indonesia ini yang ada di dalam kantor itu anak-anak muda kita semuanya. Tapi pemiliknya dari negara lain.
Nah ini yang harus mulai diambil alih. Saya mau panggilkan ada beberapa teman kita yang hadir di sini. Secara spesial ingin mengucapkan terima kasih ke Bapak. Ada Pak supir taksi yang anaknya tertolong oleh KJS, Pak. Ada orang yang naik beca mengumpulkan sumbangan untuk Bapak. Namanya Pak Hari. Boleh maju ke depan nggak? Ayo maju ke depan. Dan ada pengrajin dari NTT, mana itu? Oke. Bapak. Oke. Dengan sangat cepat karena kita ingin langsung beraudiensi, langsung tanya jawab. Boleh cerita Pak, cepat saja. Terima kasih Pak. Maju Pak, silakan. Boleh Pak. Terima kasih buat kesempatannya. Saya sebenarnya bukan salah sebut Pak. Saya supir angkot, supir mikro M11 Maaf Pak, ini udah dinaikkan pangkatnya. Oh, udah. Supir angkot M11. Nah tadinya sebenarnya tujuan kami bukan ke sini Pak. Kami mau ke Senayan. Tapi sudah terlanjur bubar, kami cuma lihat belakang Bapak doang. Waktu keluar lagi gitu, udah masuk mobil, keluar lagi yang datang orang jalan kaki Pak. Wah kami mau nangis berdua sama istri Pak. Istri saya kan dari rumah sakit Cipto langsung saya bawa. Kebetulan ini sedang perawatan. Istri saya bisa nyambung lagi Pak. Begini Pak, saya mengucapkan buat program Bapak yang ketika Bapak menjadi gubernur. Saya tertolong ketika saya sakit. Angkat rahim yaitu kena mium, 2 kali saya operasi. Untung ada program berapa saya bisa dioperasi. Terima kasih Pak. Suami saya supir angkot, berapa sih pendapatan supir angkot Pak? Rumah ngontrak lagi, sering kebanjiran. Tapi karena program Bapak saya bisa tertolong, saya bisa seperti ini sehat. Gratis sama sekali tidak bayar Pak. Dan begitu juga anak saya yang sekolahnya di swasta, Bapak nggak milih-milih memberikan KJP negeri atau swasta, tetapi swasta pun Bapak perhitungkan. Saya terima kasih Pak. Yang tadinya anak saya nggak bisa beli seragam Pak. Seragamnya bekas-bekas, boleh saya minta dari saudara atau teman. Tetapi karena anak saya mendapat KJP dari Bapak, anak saya bisa beli seragam dan sepatu Pak. Saya terima kasih buat Bapak. Harapan saya ke depan nanti Bapak jadi presiden, semuanya akan dijangkau oleh Bapak yang belum terjangkau. Yes. Itu Pak. Itu aja. Ya memang saya tuh membuat program-program seperti itu berasal dari mana sih? Karena saya mendengar keluhan masyarakat. Karena saya setiap ke kampung, setiap ke pasar itu ada keluhan-keluhan yang saya dengar. Bukan apa-apa, saya dengar. Juga di sosial media juga itu saya dengar. Semuanya kita dengar untuk apa? Untuk membuat sebuah kebijakan yang konkret. Saya nggak mau membuat kebijakan yang wacana, yang terlalu diawang-awang di langit-langit, kemudian nggak nginjak bumi. Ya untuk apa? Supaya apa? Supaya program itu bisa dirasakan secara nyata, secara real oleh masyarakat. Itu aja. Kenalkan Pak Jokowi, kami berdua ini tukang becak dari Yogyakarta. Nama saya Blasius Haryadi, namun lebih dikenal di media itu sebagai Hari Van Yogya. Ini memang berbau Belanda karena kebetulan saya bisa komunikasi juga dalam bahasa Belanda dalam melayani wisatawan Belanda. Kemudian di sebelah saya Bapak Abu Anto, yang kebetulan kami berdua ini satu pangkalan di Jalan Prawiro Taman, Yogyakarta. Nah, kami berdua merasa tergerak untuk ikut membantu kemenangan pasangan Pak Jokowi Yusuf Kalla dalam Pilpres 2014 ini. Namun apa daya Pak, kami berdua orang-orang miskin yang tidak punya dana untuk membantu dana kampanye Pak Jokowi dan Yusuf Kalla. Kami berdua hanya punya dengkul Pak. Kami berdua hanya punya dengkul. Dan kami niat secara tulus membantukan dengkul-dengkul kami ini Pak.
Dimulai tanggal 13 Juni, kami berangkat dari titik 0 km Yogyakarta sekitar Malioboro. Kami berdua bergerak menggenjot becak menuju Jakarta. Dan dalam perjalanan kami berdua ini tidak hanya sekedar jalan-jalan yang tanpa makna. Kami berdua mencoba menggalang dana, dalam artian karena kami yakin sebenarnya banyak masyarakat kecil ini yang ingin membantu dana kampanye Pak Jokowi Yusuf Kalla, namun demikian terkendala, tidak tahu bagaimana caranya. Nah, kami berdua menawarkan diri kalau seandainya masyarakat kecil ini mau menitipkan entah 50 rupiah, 100 rupiah, monggo silahkan. Dan ternyata sambutannya sangat luar biasa, antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Karena kecintaan masyarakat pada Pak Jokowi yang memang benar-benar bisa dekat dan bisa merakyat. Kemudian selain kami mengumpulkan dana, kami juga mencoba menggali aspirasi dari masyarakat yang kami temui di sepanjang perjalanan Jogja-Jakarta, dan ada beberapa juga yang akhirnya mengirimkan, memberikan aspirasi dalam bentuk tulisan di buku maupun ada yang di surat, dan nantinya kami mohon Pak Jokowi bisa membacakan salah satu di antara aspirasi yang ada. Pak Hari, ya. Nyuwun sewu, ini ibu-ibu di depan udah pada nangis semua, ya. Jadi bisa Bapak serahkan supaya nanti beliau baca, kemudian kita bisa lanjut. Matur nuwun Pak. Jadi ini kami dua becak dari Jogja membawa 2 kotak untuk mendukung capres nomor 2. Mau diserahkan langsung. Ya. Dari 2 kota ini kami mengharapkan bahwa ini sebuah kontrak politik antara Pak Jokowi dengan rakyat kecil seperti kami ini. Semoga nanti ketika memimpin negeri ini Pak Jokowi selalu ingat dengan masyarakat kecil seperti kami ini. Terima kasih Pak. Kami berdua dari NTT, Kabupaten Sika Maumere. Kami diutus oleh pengungsi rokat tenda yang sudah 18 bulan kurang lebih di pengungsian. Mereka rindu kedatangan Pak Jokowi ke Maumere, tapi karena kami tidak dapat kepastian kapan, mereka patungan kumpul uang tiket mengutus kami 2 datang bertemu dengan Pak Jokowi. Ya, saya tidak meneteskan air mata di sini sekarang, tetapi dalam saya menangis, dan saudara-saudara saya di Flores pasti menangis sekarang. Dan mereka pasti total mendukung nomor 2. Dan ini titipan hasil tenunan mereka dari Kota Maumere untuk kami kalungkan kepada Pak Jokowi. Ya, tulisan Maumere, ya. Sesudah itu, mari Pak tolong rentangkan ini. Ada 2 untuk Pak dan supaya, ya. Oke, minta. Ya, ini Flores. Ini hidup Flores, tepuk tangan buat Flores. Saudara-saudaraku di Flores dan NTT semuanya, mari kita total dukung memilih Pak Jokowi untuk menjadi presiden kita yang akan tekun membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan buruk. Terima kasih. Ini taruh dulu ini ya. Ini. Dan kesempatan ini kami menyerahkan sebuah permainan tradisional yang singkatannya Jokowi, itu dari jenis olahraga kemanusiaan orang-orang berjiwa indah. Semua itu terinspirasi dari kami mengenal Bapak semenjak masih wali kota di Solo. Kami menghayati, mempelajari, mendalami, dan akhirnya kami mendapat filosofi-filosofi yang Bapak jalankan. Maka terjalinlah permainan bola ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke. Kami serahkan bola Jokowi JK, EPOS, Energi Positif Indonesia. Jokowi, Energi Positif Indonesia. Oke, terima kasih.
Nanti ya Bu ya, terima kasih. Ini masih ada 73 item lagi. Mengapa bola? Ya, sebab sebagaimana bola, Pak Jokowi setiap katanya dan tindakannya bulat bagaikan bola. Mari kita tepuk tangan. Oke. Terima kasih ya Pak. Kami bawa satu karung besar, karung ciki. Tetapi di perjalanan para simpatisan Pak Jokowi ambil satu, akhirnya hanya tinggal 2 karung kecil. No, 2 karung. Terima kasih. Gimana Pak? Dapat bola dari NTT, dapat titipan. Ya. Kadang-kadang gimana ya, seperti tadi ada yang dari Jogja memberikan sumbangan seperti itu kan, kita kadang-kadang juga ya, kita semua kan punya perasaan ya sangat sangat terenyuh. Beliau-beliau ini kan juga pada kondisi yang juga sulit, tetapi masih juga punya keinginan memberikan sumbangan seperti itu. Sebetulnya untuk apa sih mereka menyumbang seperti itu? Ingin apa sih? Ya, ingin sebuah harapan ke depan itu lebih baik. Ya, hanya itu aja. Ingin itu, bahwa ke depan kalau bisa juga kita lebih baik, kalau enggak kita mungkin anak cucu kita jauh lebih baik. Itu saya hanya menangkap itu. Pedagang pasar juga mengumpulkan seperti tadi. Ada saat saya di Belawan di Sumatera Utara juga sama. Ada nelayan mengumpulkan sumbangan seperti itu. Saya jadi terenyuh seperti itu. Saya berangkat untuk menjadi capres, memang saya harus ngomong apa adanya. Saya nggak siap dari sisi finansial. Tetapi janganlah kalau seperti nelayan yang kondisinya saya tahu, lapangannya seperti apa saya tahu, kemudian masih menyumbangkan, memberikan perhatian kepada saya, itu kan buat saya sebuah beban yang sangat berat. Karena apapun itu akan masuk betul-betul ke dalam, ke sini kemudian masuk ke sini, itu jadi ya seperti itu. Syafiq sudah memilih. Mudah-mudahan pertanyaan Anda mewakili kita semua karena hanya satu pertanyaan. Very quickly, monggo. Ya jangan satu lah, 2. Saya ingin menanyakan kepada Pak Jokowi, bagaimanakah regulasi yang baik tentang bidang e-commerce yang saat ini? Karena kan dengan adanya regulasi undang-undang, otomatis itu kan akan menunjang bisnis sendiri di e-commerce-nya gitu. Saya ingin menanyakan tentang itu. Jadi regulasi tentang e-commerce yang baik itu seperti apa? Satunya lagi tadi. Saya sebagai blogger politik itu sangat takut sama pemerintah yang bisa represif oleh blogger-blogger yang berani menyuarakan pendapatnya mengenai pemerintah. Nah, saya ingin tahu bagaimana Bapak membuat kita merasa aman kalau Bapak nanti menjadi presiden, dan bagaimana Bapak menanggapi para masyarakat yang netizen itu yang mengkritisi Bapak, karena saya yakin nanti Bapak pasti tidak sempurna, nanti banyak kebijakan yang kita tidak setuju Bapak jadi presiden nanti, tapi kita akan terus mengkritisi Bapak. Bapak, bagaimana Bapak menghadapi itu? Dan yang kedua, bagaimana Bapak menanggapi mengenai blokir? Apakah Bapak setuju dengan blokir-blokir, semua blokir ya? Apa memang seharusnya ada konten di internet itu memang seharusnya ada yang diblokir? Terima kasih. Seperti di Jakarta, kita kan sudah memulai dengan e-budgeting, sudah kita mulai e-budgeting. Kemudian juga sudah kita mulai dengan ini di pemerintahan, dengan e-purchasing. Kemudian juga kita mulai dengan e-procurement. Kemudian juga sudah kita mulai dengan
e-audit, ini e semuanya. Programnya saya dapat dari mana? Ya dari yang membuat yang muda-muda semuanya, anak-anak muda semuanya itu. Dan nyatanya dengan cara-cara itu, penyimpangan itu bisa dihilangkan, bisa dikurangi, bisa diminimalisir. Karena apa? Tidak ketemu orang dengan orang, orang dengan orang. Kemudian juga kepada petani, kepada nelayan, memang harus dikenalkan hal yang berkaitan dengan informasi-informasi online harus dikenalkan. Sehingga apa? Mereka ngerti betul nelayan di seluruh penjuru tanah air itu berapa harga ikan misalnya, harga ikan saat ini atau jam ini. Sehingga mereka menjual di tempat pelelangan ikan juga bisa mudah. Karena sering mereka dipermainkan oleh tengkulak itu karena apa? Mereka tidak mendapatkan informasi yang cepat dan akurat. Kemudian mengenai blogger politik dan blokirnya, Pak. Kalau itu menyangkut sebuah keamanan negara, kalau itu membuat sebuah keresahan, ya menurut saya bisa dilakukan dengan catatan itu. Tetapi kalau hanya hal yang berkaitan dengan apa, saling mengkritik, saling memberikan kritikan yang pedas, saya kan nggak ada masalah. Saya pun juga biasa, saya ke masyarakat juga ada yang teriak-teriak seperti itu juga biasa saja. Apalagi di sosial media nggak ada masalah buat saya. Mau ngomong apa, mau ngomong sekasar apapun kepada saya nggak akan marah saya. Saya akan pakai sebagai koreksi, saya akan pakai sebagai evaluasi.